Pada sesi kali ini kita akan membuat materi dengan menggunakan grading. Grading adalah pembuatan sebuah objek bangunan yang nanti hasilnya akan kita dapatkan volume baik galian atau timbunan dengan cara pembuatan sebuah bentuk tanpa menggunakan alignment. Ini adalah materi untuk plane, profile, dan cross. Akan kita pisah areanya karena ini materinya terpisah. Baik, biasanya grading digunakan untuk mengetahui sebuah timbunan pada lokasi tertentu. Bisa juga untuk pembuatan kolam atau pond, bisa juga untuk pembuatan semacam tanggul atau shore protection. Grading dibagi menjadi beberapa setting atau beberapa cara. Salah satunya dengan menggunakan grade to surface, artinya ketika kita grading pada suatu project itu akan mengenai ke surface, atau grade to elevasi. Dengan grade kita bisa membuat elevasi tertentu, dan grade to distance, dengan grade kita membuat garis atau membuat sebuah objek dengan panjang tertentu. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah saya misalkan ini existing ground. Kita membuat grading di sini. Buat grading di sini. Ketika kita akan membuat garis, otomatis ketemu dengan existing ground. Ini namanya grade to surface. Jadi kita bisa langsung menghitung volume dari dalam pekerjaan kita. Selanjutnya kita mau nambah lagi beberapa lokasi dengan cara grade to distance atau grade to elevasi. Bisa grade to elevasi, kita masukkan elevasi berapa di sini, misalnya ini elevasi 0, ini kita bisa langsung masukkan angka 10. Setelah itu kita disuruh memasukkan berapa slope-nya atau berapa grade-nya. Slope-nya biasanya 2:1 atau 1:1, tergantung dari pekerjaan kita. Selanjutnya kalau kita membuat seperti ini bisa dengan cara grade to distance. Grade to distance itu dengan membuat grade dengan membuat jarak. Ini jaraknya berapa, persentasenya berapa. Kalau flat ini kita bisa ngasih slope-nya 0%. Selanjutnya yang akan saya buat atau saya contohkan adalah dengan grade to surface lagi. Pertama kita punya ini namanya feature line, kedua kita membuat grade to surface, ketiga kita membuat grade to elevasi, keempat kita membuat grade to distance, terakhir kita membuat grade to surface. Materi ini hanya contoh. Di beberapa aplikasi teman-teman bisa membuat dengan lebih banyak modelnya. Sebagai contoh, biasanya pekerjaan ini dipakai untuk perumahan, membuat grading atau lahan. Misalnya kita punya lahan perumahan seperti ini, kita harus hati-hati dan membuat grading, karena pada proyek-proyek perumahan biasanya mereka menuntut untuk pekerjaan kita menjadi flat gitu. Jadi kita akan grading seperti ini. Ini misalnya blok A, ini blok B, misalnya seperti ini. Blok A, blok B. Jadi masing-masing dari blok ini mempunyai selisih elevasi yang tidak terlalu jauh berbeda. Diharapkan nanti komplek perumahannya jadi bagus, daripada nanti kita bikin satu blok untuk menyamakan lokasi. Seperti ini, tapi perbedaan lokasi terlalu dalam. Di beberapa rumah di sebelah ujung dan beberapa rumah di ujung lagi mendapat perbedaan elevasi dengan tanah existing yang agak ekstrim, dan ini tidak diharapkan atau tidak diperbolehkan biasanya di komplek-komplek perumahan yang standar. Baik, kita akan ke materi. Grading bisa dibuat dengan cara polyline. Misalnya saya membuat kolam seperti ini. Ini adalah surface yang sudah ada, existing surface, sebuah area atau plan yang sudah kita buat di awal tadi. Ini adalah polyline. Ini hanya garis pembatas saja, maksudnya kita kerja di plane dan profile. Selanjutnya kita akan kerja di sini di posisi grading saja. Saya kasih warna pembatas biar lebih jelas.
Baik, saya teruskan. Dari polyline ini kita bisa mengakses grading dengan cara menu grading, create grading. Selanjutnya akan muncul ribbon seperti ini. Oke. Setelah muncul ribbon seperti ini atau pita seperti ini, kita harus melakukan setting. Klik di sini, akan muncul seperti ini. Kita ngasih nama grading group, misalnya grading group nomor 1 atau grading group perumahan, atau saya pakai kolam, pembuatan kolam. Selanjutnya ini harus dihidupkan, tujuannya agar semua action yang kita lakukan di dalam grading itu menjadikan surface otomatis dan nanti bisa dihitung dengan cara diklik di sini. Ini adalah volume, maaf, surface. Saya pakai surface dui. Yang atas ini adalah desain. Saya akan deteksi dulu. Oke, soalnya ini kita bisa switch kalau nanti kita terlanjur keliru membuat surface atau kita settingnya surface salah, nanti kita bisa cek lagi surface-nya namanya apa. Saat ini akan saya panggil namanya ini surface Dewi. Oke. Selanjutnya akan muncul seperti ini, grading group kolam, deskripsi, kontur, segala macam, abaikan saja untuk saat ini. Oke. Kita cek lagi surface-nya namanya apa. Klik kanan. Oh maaf. Cek surface-nya di dalamnya. Ini thin surface Dewi, berarti benar tadi kita menggunakan surface yang sudah benar. Yang kedua, kita akan melakukan cek lagi dengan di sini surface Dewi udah oke. Selanjutnya kita ke grade to surface. Ini ada grade to distance 1, grade to distance, grade elevation 1. Ini sama, distance dengan distance 1 sama bedanya. Distance 1 ini adalah sudah kita setting, ketika pakai ini otomatis pakai 2:1 gitu. Kalau distance ini masih bervariasi, masih asli default dari Civil 3D, jadi kita bisa mau memakai 2:1, 3:1, 4:1, terserah kita. Sama juga dengan elevation 1 ini sudah modif. Ini relatif elevation sudah modif, hasil modif itu tinggal kita save as aja, karena ini biasanya proyek yang biasa kita pakai. Misalnya grade to distance, saya kasih copy current selection, muncul seperti ini, saya kasih nama edit gitu. Jadi kalau proyek kita biasanya pakai 2:1 terus, nah kita bisa melakukan setting dan ngasih nama baru. Baik, kita ke grade to distance. Selanjutnya, grade to surface pilih. Selanjutnya kita pilih create grading. Sebelum di sini kita ke grading dulu. Create feature line from object. Klik objeknya, selanjutnya enter. Site name feature abaikan aja. Oke, ini abaikan saja. Kalau ini iris hidupkan, otomatis akan terhapus. Kalau tidak, berarti polyline-nya masih, kita iris saja. Oke, sudah selesai. Berbeda dengan polyline, feature line ini kita bisa mengatur elevasi dengan mengakses klik kanan elevation editor, dan akan muncul seperti ini. Kalau polyline kita ketik CH saja seperti yang biasanya kita lakukan, ketik CH, selanjutnya propertiesnya akan muncul dan kita bisa melakukan elevasi editor. Kalau di sini dengan klik kanan kita bisa melakukan editor. Ini adalah di grip dari masing-masing sudutnya. Kita bisa melakukan semua dengan satu kali naik edit atau dengan turunkan. Kita masukkan, klik dulu di sini, selanjutnya kita masukkan angka, misalnya saya mau angka 5. Ketikkan saja di sini angka 5. Maaf, keyboard saya bermasalah.
ketik angka 5. Selanjutnya kita klik ini, otomatis masing-masing objek ini, masing-masing grip ini akan naik sendiri begini. Oh maaf, ternyata tidak mau, jadi harus diblok. Kalau kita biasanya sih mau, kebetulan ya mau. Baik, kalau kita akan mengganti menjadi angka 5 misalnya seperti ini, kita harus blok dulu baru ketik angka 5, yang lainnya otomatis akan terganti. Kalau kita menaikkan atau menurunkan mungkin juga harus diblok, tapi biasanya sih enggak. Kita cek dulu satu-satu. Coba kita naikkan. Nah, mau, jadi sebelumnya harus diblok dulu baru dinaikkan. Ini adalah elevasi 10. Selanjutnya akan saya turunkan menjadi elevasi 5, menjadi elevasi lagi, turun lagi, minus, tinggal naik atau turun. Ini sekali ketik saja, ini tinggal switch naik atau turun, otomatis dia sudah mengikuti sama-sama angkanya sesuai yang kita inginkan. Kelipatan 5, kalau kita angka 5 ketik berarti dia naik atau turunnya bisa angka 5. Kalau kita ganti lagi dengan cara klik di sini, tinggal kita masukkan angka saja. Saat ini elevasi ini adalah min 15, semua grip sudah min 15, artinya feature line atau plafon ini adalah min 15. Ini akan kita buat adalah ini. Yang akan kita buat adalah ini, bentuknya dulu bawahnya. Ini akan saya ganti warnanya. Ini adalah feature line yang kita buat untuk membentuk satu kolam dengan penahan. Ini akan kita buat menuju surface, jadi kita akan ganti menjadi grade to surface. Kita sudah grade to surface. Selanjutnya setelah tadi kita akses grid, feature line from object, jadi feature line ini yang akan kita mulai proses menjadi sebuah grading. Kita switch grade to surface, selanjutnya kita pilih create grading, klik objeknya, perhatikan menu di bawah ini, selalu perhatikan ya, select the grading side, kita pilih klik sisi luarnya, kategori create grading apply to enter line, itu maksudnya apakah ini akan di grading semua. Nah, dia memberikan opsi bisa tidak grading itu tidak di semua di grading. Feature line ini bisa di grading hanya sebagian, tapi saat ini kita akan pakai semua biar jadi grading. Jadi kita ketik yes atau enter sekali. Selanjutnya grading cut format atau grading slope atau slope. Grading slope itu maksudnya kita biasa pakai 1:1, 2:1, 3:1. Kalau pakai grade itu kita biasanya pakai 20%, 50%. Kalau untuk slope seperti ini biasanya lebih mudah atau lebih hafal. Untuk Indonesia pakai 2:1, 1:1 gitu. Jadi kita masukkan slope, karena sini sudah ada tulisan slope, tinggal enter saja. Kita lihat cut slope-nya 2:1, kita boleh masukkan berapa sesuai pekerjaan kita. Kalau kita masukkan 2:1 ya kita oke saja, enter 2:1. Selanjutnya fill format grade atau slope, kita pakai slope, enter saja. Selanjutnya kalau kita mau 2:1 enter saja. Kalau mau masukkan 3:1 atau 1:1 tinggal kita ketikkan angka 1, nanti otomatis dia akan 1:1 seperti ini. Kalau kita coba mau pakai fill 1:1, ketikkan angka 1 aja, nanti sudah otomatis artinya 1:1. Tunggu sebentar, sedang diproses. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Dari ini paling bawah sampai ke atas, ini adalah slope-nya. Dari sini ke sini ini adalah lebar ini ke sini atau lebar slope-nya sampai titik existing surface. Ini kenapa terpotong? Ini karena batas dari surface kita di sini. Sebenarnya ini mau grid ke sini tidak sampai. Kita bisa move. Sepertinya kita bisa move. Jadi agar tidak ada yang tertutup. Nah, gini udah otomatis bagus sendiri. Kita bisa move objeknya. Selanjutnya karena ini terlalu tebal, kita bisa lihat klik dengan object viewer seperti apa hasilnya. Object viewer hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini.
Ini adalah satu tahap dari bawah ke atas. Jadi pinggir-pinggir ini adalah titik pertemuan dengan surface-nya. Ini adalah platform yang tetap sudah kita tentukan elevasinya. Oke, baik. Kita lanjut. Setelah kita create to surface, grade to surface, selanjutnya kita akan membuat ini namanya grade to elevasi. Kalau kita pakai elevasi, kita harus tahu elevasi sebelumnya ya. Caranya ketik aja ID, kita cek dulu elevasinya berapa sih ini. Oh, 4. Ini sini 4. 4. Baik, berarti kita bisa membuat elevasi kira-kira seakan membuat elevasi di posisi 10. Jadi nanti kita grade to elevasi, kita akan ketikkan angka 10. Grade to elevasi.